Ni hao. Gue Andri. Gue Debbie. Jadi dari openingnya aja, tadi kita udah ni hao. Untuk di Friday Fragrance kali ini kita bakal ngebahas tentang parfum-parfum yang kita rekomendasi buat apa, Ci? Chinese New Year. Betul, karena bentar lagi kan Chinese New Year nih. Yes, kalau penasaran, keep on watching. Oke, mungkin sebelum kita masuk, kita ngobrol dulu kali ya, Ci. Tahun 2025 ini, sionya apa? Ramalannya terus apa? Ramalannya apa? Ramalan zodiaknya apa? Kalau ramalan, bukan kita ya. Iya, yang bukan biasa kita bawa. ya. Iya, kita nggak tahu ya Bener. ramalan zodiak Bener. show itu apa ya. Benar. Oke, mungkin kita bahas sedikit dulu kali ya. Tahun 2025 ini kan ular kayu. Show ular nih. kayu. Betul. Ya, tahunnya ular kayu. Betul. Nah, kira-kira parfum apa sih yang scentnya tuh masuk nih sama tahun ular kayu ini Betul, kira-kira betul, gitu betul. ya. Kalau dari gue sendiri sih mungkin yang lebih kayak wanginya lebih earthy, terus gitu agak woody kali ya kan. Ular kan itu kan binatang melata gitu. Kalau Terus bau hutan gitu betul, kali ya. betul. Iya, Kayak iya. wangi daun, wangi rumput, Green gitu. gitu. Iya. Menurut kamu sendiri apa, Ci, yang cocok nih parfumnya yang kayak ada satu yang standing banget? Kalau sekarang hari ini gue bawa satu parfum itu dari Studio Sable. Itu sebenarnya kolaborasi sama Kak Arinda. Itu yang Outfield. Karena itu green banget kan. Agree. Jadi kayak itu sangat melambangkan tahunnya ular kayu sih menurut gue. Benar. Iya. Terus kan lagian kalau misalkan Chinese New Year itu kita berdoanya itu supaya hari itu hujan. Nah, supaya si rezeki kita tuh kayak hujan nih, jadi Mengalir, ya. Turun terus mengalir, ya. betul. Makanya biasanya tuh Chinese New Year agak banjir. Benar. Kalau untuk daerah Jakarta dan sekitarnya mungkin biasanya banjir ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu kan juga pundi-pundi kalian juga jadi banjir. Banjir, gitu. amin. Jangan bebannya aja yang banjir, tapi rezekinya juga banjir. Iya benar. Gitu. Terus melimpah ya duitnya. Betul. Ya. Jadi ada satu parfum internasional nih yang kita belum sempat beli. Dia tuh juga ngeluarin parfum Chinese New Year 2025 gitu. Yes. Namanya Guerlain Rouge Bonheur gitu. Botolnya warna merah gitu Botolnya ya. warna merah, terus gitu ada gambar kayak ular ada ular emasnya, emasnya gitu. iya. Jadi memang represent Chinese banget gitu, Chinese New Year banget. Cuma kita nggak bisa terlalu describe scent-nya karena kita berdua belum punya ya. Betul. Jadi kalau Oke. kalian penasaran mungkin kalian bisa langsung Explore cek aja. sendiri, yes. Betul. Oke, biar nggak lama-lama mungkin kita berdua bakal mulai share nih apa aja parfumnya. Dari gua yang pertama itu karena kalau Chinese New Year kan kita identik ada jeruk ya, Ci. Jeruk, ada jeruk, betul. ada ikan, itu kan semua ada meaningsnya. Benar. Terus kayak gitu ada miswa juga, Yes. supaya panjang umur, Ada rezeki apel. panjang, ada apel. Pokoknya segala buah-buahan yang warnanya bright, itu biasanya tuh ada tuh Di Chinese New Year. Betul. Kayak tiap kali lu datang ke rumah orang bagiin angpau, kalau untuk Ci Debbie kan bagiin angpau, kalau gue kan terima angpau. Biasa tuh kita disuguhin dengan berbagai macam buah-buahan dan juga ada snack-snack kering juga gitu. Yes. Itu biasa ada mining-miningnya. Betul. Gitu. Nah, salah satunya buah yang suka ada di Chinese New Year itu tuh jeruk gitu. Jadi gue bawa si Fleur yang Tangerine Boy. Ini wanginya menurut gue tuh jeruk banget. Tapi enak banget sih. Tapi enak, bukan wangi jeruk yang Bikin pusing. Kayak apa ya, kayak Pip. kayak room spray gitu tuh bukan gitu. Iya. Jadi ini tuh salah satu wangi Fresh banget sih fresh yang wanginya. segar tapi juga nggak bikin lu mabok, nggak bikin lu pusing gitu, Yes. nggak bikin enak gitu. Bener, dan biasanya waktu Chinese New Year itu tuh kita kan pergi-pergi ke rumah orang atau ngumpul-ngumpulnya tuh mulainya dari pagi, siang Betul, gitu kan. Jadi betul. menurut gue sih scent yang ini itu masuk banget sih kayak siang hari Untuk siang gitu. harinya gitu. Enak Mungkin banget. bukan untuk Chinese New Year's Eve-nya ya, Iya. tapi kayak lebih ke siangnya Yes. di saat kamu Lagi membutuhkan. ngumpul-ngumpul gitu, lagi Nah, makan jeruk, ngobrol-ngobrol wangi gitu. lu terus akan membaur gitu sama Iya. si wangi-wangi jeruk yang bawa hokinya itu. Benar. Gitu. Oke, nextnya mungkin dari gue kali ya. Boleh. Oke, gue juga punya warna orange, tapi itu bungkusnya aja. Ini dari Hermes yang Twilly, bacanya apa ya? Oh Ginger ya. Oh ya, Ya, sorry Oh banget Ginger. ya. Twilly Oh Ginger, ya kan. Jadi ini tuh sebenarnya varian yang turunannya dari, kalau misalkan dulu tuh ada satu Twilly doang kan Iya, sebenarnya, benar, dan benar. dari Twilly tuh dia ada turunan-turunannya lagi, ada berbagai macam varian, tapi gue lupa namanya apa. Tapi salah satunya yang gue punya tuh Ginger. Jadi Oke. kalau misalkan ini di sniff, notes yang Coba dong, bisa lo rasain tuh wanginya tuh ada ginger sedikit gitu. Dan bener kayak masakan Chinese itu kan identik dengan Jahe. ginger. Gitu. Jadi Tuh kan kayak langsung kayak jahe gitu kan, wanginya kayak ada. hangat sih. Iya, Iya, very banget. warm gitu loh. Mahal lagi. Sorry. Enggak, yang kecil ini masih terjangkau. Terjangkau buat kalangan lu, buat gua kagak. Ini enak sumpah. Ya mampus, Enak kan? lagi. Oke. Enak, iya. Jadi ini very gingery gitu. Ini terus menurut gue sendiri Chinese sih, New Year banget. ini tipikal ibu-ibu muda
Cocok sih sama lu. Iya, ibu-ibu muda yang suka bagi-bagi angpau. Betul itu. Tetap poinnya bagi-bagi ya kan? angpau. Iya. Kayak menurut gua ini wangi yang lo bisa pakai both malamnya dan juga siangnya. Karena masih enak gitu loh. Ke kulit lu tuh nyatu, nggak terlalu nyentrong gitu kan. Sebenarnya kalau biasanya yang buat malam itu kita pengennya biasanya yang lebih agak sedikit strong. Betul. Wanginya. Tapi ini tuh masih masuk di siang, di malam juga, ya kan? Iya. Ini tipikal wangi yang kayak ada wangi bunganya sedikit, tapi nggak yang bunga banget. Iya, kayak lu disebor bunga tuh enggak gitu. Iya. Jujur gua nggak tahu notes-nya apa aja yang ada di dalam, cuman yang paling kerasa itu tuh gingernya sama floral yang tidak terlalu nyentrong gitu. Jadi kalau penasaran sebenarnya bisa aja ke toko Hermes-nya buat kayak sniff dulu gitu. Tapi ini enak sih, ini enak. Ini parfum yang bisa lo pakai kalau misalkan juga mau ke acara agak formal. Bener, ke wedding. Bener. Kayak ini acara-acara yang lo bisa dress up, tapi dress down pun dengan pakai parfum ini lo elevated aja gitu. Yes, betul. Setuju. Oke, masuk ke parfum selanjutnya. Ini ada Tambourines Bergamo Sandal. Ini salah satu blind buy gue yang cukup berhasil sebenarnya tahun lalu. Ini wanginya menurut gue ada kayak medicine Cina-nya gitu loh, Ci. Kayak obat-obat Cina, iya benar-benar. Tapi segar, jadi lu kebayang gak ya kayak it's a white linen kalau misalkan lu taruh di rak lemari nenek lu nih gitu. Iya benar. Wanginya tuh seperti itu gitu. Agak bau nenek tapi enak gitu, bukan bau yang nggak enak ya. Bukan yang kayak bau, ya lu tau kan kalau bau kayu, ada kayak bau, ada powdernya sedikit nggak sih? Iya, menurut gue itu jadi bikin tone down gitu loh, Ci. Iya, sama kayak kalau di imajinasi gue tuh kayak kalau lo punya nenek terus dia punya bedak yang jadul-jadul gitu. Iya. Ini tuh ada nih notes-nya di sini. Benar. Nenek-nenek bukan dengan bedak Charlotte Tilbury tapi dengan bedak-bedak Chanel kayak yang wadahnya masih gede banget gitu loh. Iya benar, yang potnya gede gitu. Iya, yang potnya gede benar. Ini wanginya enak sih dan dia tahan lama menurut gua gitu. Cuman susah ya Kak dapatnya, jadi ini juga kemarin nitip karena Tambourines belum ada di Indo ya. Betul. Mesti just tip gitu. Jadi ini gue lumayan awet-awet, tapi mungkin gue akan pakai ini untuk malamnya malah menurut gue. Dan ini kalau pakai sedikit aja sebenarnya last long day juga kan. Bener. Dia tahannya lama banget. Bahkan kalau kayak lu semprot di baju tuh kayak gue pernah gantungin baju gue 2 days after gue baru pakai lagi. Masih ada gitu. Jadi menurut gue itu good purchase sih. Gitu. Lanjut lagi, gue ada satu parfum yang gue udah pakai dari tahun lalu. Ini tuh si Studio Sable Ikebana gitu. Wanginya menurut gue sedikit oriental, tapi ada juga sedikit Japanese ya, sedikit namanya aja kan Ikebana gitu. Ya, enak. Ini tipikal wangi yang gue pakai. Lu udah semprot juga kan tadi? Enak. Jadi gue tuh pertama kali dapat parfum ini dari Carrere untuk yang travel size-nya. Gue irit-irit sampai akhirnya dia habis dan untungnya si Studio Sable itu ikut waktu Jakarta X Beauty. Betul. Jadi gue bisa repurchase gitu. Ini parfum yang gue pakai tiap hari sebenarnya. Jadi mungkin kalau untuk Chinese New Year gue akan ganti paling untuk retouch-nya lah gitu. Karena dia juga sama, tahan lama gitu. Dan sebenarnya kalau ini kan parfum-parfumnya sebenarnya karena kita sukanya scent-scentnya, notes-nya tuh agak mirip-mirip. Jadi kalau misalkan di layering pun nggak apa-apa ya. Benar. Masih nyambung gitu. Benar. Terus mungkin something yang I forgot to mention about this perfume adalah dia ada green-nya. Makanya tadi kita udah bilang kan, kayaknya cocok nih buat Chinese New Year itu parfumnya apa aja. Yang green gitu, woody green gitu. Terus lebih ke, kalau di bayangan gue sih kalau tahun ular kayu itu lebih ke rumput, wangi-wangi green yang bener-bener green seger, gitu. Seger, ada floral dikit. Betul. Kan rumput juga ladang, ada bunga-bunganya ada bunganya gitu, jadi tetep lah gitu. Iya benar-benar. Ini wanginya enak banget sih. Ini wanginya menurut gue klasik tapi nggak ngebosanin. Cocoknya mungkin kalau gue pakai ini tuh untuk everyday, karena jujur ini salah satu parfum yang tergolong berat di kategori parfum-parfum gue yang gue punya. Tapi gue pakai itu tiap hari. Dry-downnya tuh enak banget, after 3 atau 4 hours gitu enak banget menurut gue. Kalau buat acara mungkin gue bakal pakai ini ke luncheon gitu, kayak lunch gathering atau misalkan kayak ada meeting dengan klien gitu, supaya just to leave them the impression aja, karena menurut gue ini parfum yang orang tuh belum banyak explore, tapi once you explore their perfumes itu enak-enak semua. Next dari aku lagi. Oke, kali ini aku punya sama brandnya dari yang Andri suka, Studio Sable juga. Ini yang collab sama Kak Arinda. Namanya Outfield. Jadi kalau yang collab itu ada sebenarnya ada 3 ya. 3, dan benar. yang paling gue suka itu adalah yang Outfield karena ini yang melambangkan si green tadi gitu. Wangi yang gak pasaran gitu loh. Bener, kayak juga fresh, floral. Ternyata kita berdua punya yang sama. Bener.
Ini tuh apa ya, bener wanginya tuh yang tadi kamu bilang kayak greennya dapet, freshnya dapet juga. Jadi kayak jujur gue nggak tahu ya apa aja yang mereka masukin di sini, tapi kayak ini wangi-wangi tapi last very long juga ya. Betul. Ini tuh tahan lama banget. Kayak misalkan gue tuh lumayan sering nih pakai ini ke kantor, lihat ya kayak udah mau setengah gitu. Gue pakai dari pagi di kantor sampai gue sore pulang itu tuh masih ada wanginya, masih nempel. Dan gue suka semprotnya tuh kayak sampai kayak ke rambut-rambut gitu kan. Jadi kayak kalau begini tuh heboh wangi. kan kalau semprot kan, kayak dari jarak radius 1 kilometer Cidebi udah masuk. Terus ini tuh parfum yang kalau misalkan jujur, gue belum menemukan banyak parfum-parfum lokal yang wanginya itu identik dengan green. Dan ini adalah salah satu parfum green yang gue masih bisa terima dan gue malah suka gitu. Gak cuma gue terima tapi gue suka. Dari awal Kak Arinda ada teaser-teaser dikit kayak, oh ini enak sih. Dan bener aja pas rilis, gue beli ujung-ujungnya sama, gue juga sama. Kejadiannya ini. sama persis kayak gitu. Soalnya scent yang gue suka pribadi itu sebenarnya yang lebih kayak ke floral gitu. Lebih kayak ke bunga tapi nggak terlalu nyentrong banget. Gue nggak terlalu pernah suka sama scent yang green. Jadi sebenarnya baru di tahun 2024 terakhir kemarin gue explore banyak perfume dan salah satu green perfume yang gue suka tuh ini. Gitu. Gue agree sih. Gue juga gak terlalu banyak sih parfum green. Makanya kayak ini pas waktu sniff pertama kali, wow ini enak sih. Ini parfum enak banget dipakai kalau pas lagi hujan menurut gue. Kayak bener-bener kayak lagi dingin-dingin gitu loh, udara dingin. Lu menyatu dengan alamnya gitu. Lu menyatu dengan kondisi alam pada saat itu. Kalau misalnya Chinese New Year nggak di Indo, lagi keluar negeri mungkin lagi winter kan sebenarnya kebanyakan kalau di US dan di China dan lain-lain itu tuh lagi winter gitu. Ini cocok banget sih. Betul. Dia wangi yang menghangatkan menurut gua. Gitu. Lu mau keluar negeri supaya nggak harus bagi-bagi angpau ya maksudnya? Pengennya sih gitu ya. Tapi kan sama aja jadi keluar duit sih. Iya sih. Tapi buat gue sendiri. Bener. Egois. Oke, lanjut. Mungkin parfum gue selanjutnya ada dari Personal Chemistry. Ini Unspoken, ini salah satu parfum mereka yang pertama mereka rilis gitu kan. Mereka rilis langsung dua, Fat Kiss dan juga si Unspoken gitu. Unspoken adalah salah satu yang gue pilih untuk konten hari ini. Karena gue ngerasain cocok banget nih wanginya, wangi dupa coy. Ini literally kalau lu masuk ke rumah sesepuh lu pas lagi minta angpau. Nah ini adalah wangi yang biasanya sesepuh tersebut angpaunya paling tebel. Menurut gue itu. Ini wangi-wangi yang kayak wangi dupa, wangi rumahnya tuh masih ada kayak meja sembayang kayu. Iya kan? Meja sembayang, kayak gue kebayangnya tuh gitu. Kalau kayak misalkan gue ke rumah great grandma gue gitu. Atau misalkan kayak ke kakak atau adiknya kakek nenek gue gitu. Kayak ini adalah wangi-wangi yang bikin gue keinget sama childhood gue. Iya, gitu. setuju sih, bener. Jadi bukan wangi yang tua, tapi wangi yang mengingatkan lo akan masa kecil. Iya, apalagi kalau kalian tuh grow up di keluarga yang very Chinese, yang kepercayaannya tuh kental banget gitu ya, masih mungkin sembayang pakai dupa gitu kan. Jadi tuh rumahnya tuh ada scent-nya sendiri sih sebenarnya. Dan scent-nya tuh very similar to si Unspoken ini. Ya benar sih, benar. Wanginya ada wangi dupanya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya lu mau pakai ini karena wangi menurut gue berat, mungkin lu bisa pakai malam. Benar, gue juga pakai malam sih pasti kalau yang ini. Dan ini sebenarnya masuk kalau di udara dingin juga. Benar. Ini wangi-wangi yang menghangatkan. Again ya kan dupa kan dibakar. Betul. Identiknya dengan hangat aja sih. Gitu. Jadi malam, hujan, winter cocok. Betul. Oke, terakhir dari gue, ini brand lokal juga dari Elaya, namanya State of Grace. Ini tuh sangat-sangat terjangkau, terus wanginya enak banget. Namanya kayak nama lagu Taylor Swift ya? Emang iya? Iya, State of Grace. Wanginya enak banget sih, very floral, kayak pasaran. Benar. Kayak kalau kalian nyium bouquet of flowers gitu sih sebenarnya rasanya. Fresh bouquet of flower yang lo taruh di ruang tengah gitu nggak sih, Ci? Benar. Jadi kalau misalkan kalian berkunjung lagi ke rumah orang-orang pas Chinese New Year, itu mereka biasanya juga selain ada buah-buahan, banyak orang masih kayak naro-naro bunga-bunga gitu. Untuk mempercantik aja. Benar. Jadi itu pasti kayak ada wangi-wangi seliweran bunga-bunga gitu sebenarnya. Nah ini tuh yang tercium tuh sebenarnya mungkin
bayangannya dari si Elaya ini sih kalau di gue. Cuman mungkin gak se-strong ini ya, tapi ada wangi bunga-bunganya gitu. Betul. Dan yang gue suka dari ini tuh ini tahan lama banget, wanginya nggak pasaran. Iya, wanginya nggak pasaran. Bau-baunya tuh kayak wangi wanita dewasa yang bagi-bagi angpau aja gitu. Iya, dia tetap balik wanginya. Iya, balik gue lagi gitu. Bener. Tapi enak deh, enak banget. Dan harganya sangat-sangat terjangkau, kalian cari sendiri aja. Kemarin di JXP juga ada. Oke. Ini kalau lo bakal pakai siang atau malam, Ci? Kayak siang nggak sih? Siang. Siang. Kayak wanginya lebih segar. Lebih seger dan light. Terus light. Kayak kalau lihat cuaca ini bukan hujan. Iya, ini kayak ini cerah. sunny. Nah, biasanya Chinese New Year kan paginya tuh cerah nih karena Tuhan tahu kita semua perlu angpau. Jadi kayak udah tuh biar jalan belum macet. Nanti udah agak sore, malam. Nah, biasanya hujan tuh. Tiba-tiba dia hujan. Nah, di saat kita lagi makan sabu-sabu gitu makan kan. gitu. Oke, lanjut. Oke. Parfum terakhir dari gue adalah dari si Astri ini juga salah satu dari brand lokal, namanya Somewhere in Shanghai. Menurut Chinese banget tuh, Chinese New Year banget kan Shanghai. Dari namanya aja udah cocok gitu. Menurut gue mereka cocok sih rilis ini di deket-deket Chinese New Year. Iya. Kayak orang bakal nyari gitu loh. Yes. Terus untuk lokal brand menurut gue ini packagingnya bagus banget. Bagus banget. Ini packaging banget, very sturdy. Iya, sturdy, clean gitu. Terus kayak kelihatannya nggak ringkih gitu loh. Kayak botol mahal. Nggak ringkih. Coba deh. Jadi waktu itu pas gue lagi lihat di JXB, si wadah yang dia taruh buat kita sniffnya itu bentuknya itu kayak teapot Chinese gitu. Iya, benar. Jadi pas gue cium, wow ini somewhat ada wangi teh Chinese-nya ya. Kayak ada wangi tehnya, tapi ada wangi bunganya juga. Jadi kayak dan ada greennya juga ada sedikit. greennya juga gitu. Mungkin menurut gue 2025 ini bakal banyak parfum-parfum yang mengeluarkan wangi-wangi green ya. Iya. Karena banyak orang-orang baru explore kan. Banyak yang ngeluarin, banyak yang mulai suka juga. Tapi apparently sebenarnya local brand tuh belum terlalu banyak yang ngeluarin green scent gitu. Jadi kayak sebenarnya dari JXB 2024 aja kemarin kita baru menemukan beberapa kali ya. Mungkin kayak 3 brand gitu. Itu juga udah lumayan gitu. Bener. Dan brand parfum kan sekarang kalau lokal tuh sebenarnya banyak banget ya. Jadi maybe di tahun 2025 ini ramalan Koko Andri dan Cici Debbie ya. Ramalan 2025 adalah brand-brand parfum mungkin akan mengeluarkan one or two variant yang green. Iya gitu. Ya coba ya nanti kita lihat ramalan kita bener atau enggak ya. Oh, by the way, jadi kemarin tuh gue sempet research gitu karena tiap tahun gue tuh selalu deg-degan warna yang bawa hoki untuk Xiaoluo itu apa. Gue kan tikus. Gue udah deg-degan nih karena 2 tahun terakhir lah 2024 dan 2025 ini untungnya warna-warna yang gue harus pakai itu adalah warna-warna neutral. Warna-warna gue gitu. Kayak at least ada warna biru. Wah, kayak gini nih warna-warnanya ini biru neutral gitu. Karena warna 2 lainnya itu warna hijau dan warna emas. Coba lu bayangin kalau ke kantor tahun pakai ini emas. Tahun ini buat tikus tuh bagusnya biru, hijau dan emas. Gitu. Pakailah hijau. Iya, pakailah hijau. Emas. Nah, cocok kan kalau pakainya hijau, wangi-wanginya green. Ada gitu. jeruk juga. Ada jeruk juga. Nggak jadi pohon lu. Wangi lu kayak hutan jadinya. Orang ngeliatnya kayak pohon. Nggak apa-apa kalau pohon rezeki mah gue terima pohon. Iya, nggak apa-apa. Pohon duit, pohon angpau, iya, boleh apa-apa. ya kan. Kok kesannya kalau syuting ini kok kita mata duitan. Tapi karena gini, tapi emang iya kan identik dengan itu gitu loh, dengan rezeki ya, gitu, dengan rezeki, dengan sebenarnya di highlight tuh mungkin kayak kesehatan, rezeki, terus jenjang karir, percintaan, iya, gitu. benar. Tapi kalau gue tetap nomor 1 apa? Keuangan. Tetap nomor 1 keuangan. Tidak ada uang, tidak ada cinta. Itu benar. Oke, itu dia parfum Chinese New Year kita ya, koleksinya yang barusan kita share. Nah, kalau misalkan untuk price range-nya sendiri, mungkin kita bagi 3 kali ya, Ci. Yes. Kayak ada high, ada mid, juga ada yang affordable. Lumayan affordable. Gitu. Oke, kalau yang high dulu nih. Yang high itu berapa? mungkin range-nya itu di sekitar di atas 700-an di atas ya. Ya, di atas 700-an sampai 1.500.000-an kali ya. Karena ini kan beberapa travel size benar, gitu. benar. Travel size mungkin akan beda. Yes. Nah, ini mungkin kita masuk ke yang mid. Yang mid itu antara 300-an sampai 700.000-an kali ya, Ci. Yes, betul. Nah, kalau yang affordable ini kurang lebih mungkin kalau ini tuh full size sekitar 200-an. Iya, yang ini juga 200-an. Jadi mungkin below 300. Di bawah 300.000 sih. Apalagi iya. untuk yang travel size kayak gini. Yes, travel size kayak gini kan
bisa di bawah 100 Iya, di bawah mungkin. 100.000 gitu. Oke, jadi itu semua parfum yang dari tadi kita udah bahas nih. Jangan lupa kalau kalian parfumnya ada yang sama juga sama kita, boleh komen di bawah dan review di Female Daily Beauty Review kita. Dan kalau misalkan kalian ada rekomendasi juga parfum-parfum buat special occasion, kayak mungkin nanti kan setelah Chinese New Year ada Lebaran. Betul. Ya Sebelumnya kan? ada Valentine juga. Betul. Jadi kayak kira-kira parfum apa yang cocok nih atau yang harus kita coba buat acara-acara tersebut, boleh komen di bawah juga. Oke, thank you so much for watching and Kongsi Fa Chai.